Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Hermawan, mahasiswa manajemen B, nomor absen 15. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi kuadrat, subsidi, fungsi biaya, penerimaan, dan BEP. Nah, ke materi ya teman-teman. Pengertian subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada perorangan atau bisnis untuk membagi biaya untuk kepentingan kegiatan ekonomi atau tujuan publik tertentu. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Asumsi 1. Dengan adanya subsidi, fungsi penawaran berubah dan fungsi permintaan tetap. Fungsi akan menurunkan harga sebesar subsidi per unit. Dengan adanya subsidi, harga akan lebih murah dan jumlah barang yang diperjualbelikan akan bertambah. Adapun langkah-langkah penyelesaian soal tentang subsidi terbagi menjadi 3. Pertama, tentukan keseimbangan pasar sebelum subsidi. 2. Tentukan keseimbangan setelah subsidi dengan terlebih dahulu merubah fungsi penawaran. Fungsi penawaran setelah subsidi sama dengan P sama dengan dalam kurung AQ kuadrat plus BQ plus C min C. 3. Tentukan nilai S. Nah, rumus S sama dengan berikut ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke pendapatan atau penerimaan. Fungsi penerimaan dinyatakan dengan R sama dengan P kali Q. Penerimaan merupakan perkalian antara harga dan kuantitas. Fungsi biaya yang dikeluarkan untuk produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. TC sama dengan FC plus VC. TC sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C. Fungsi laba dan rugi. Persamaan fungsi laba dan rugi diperoleh dari persamaan fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, apabila penerimaan total lebih besar dari biaya total, maka dikatakan laba, atau P sama dengan R min C. Apabila penerimaan total lebih kecil, maka dikatakan rugi, atau P sama dengan C dikurangi R. Break even point atau titik pulang pokok atau titik imbas terjadi apabila penerimaan total sama dengan biaya total. R sama dengan C. Keuntungan maksimum terjadi pada tingkat Q sama dengan min B dibagi 2A. Penerimaan total. Konsep penerimaan total ada semua jenis penerimaan yang diperoleh melalui hasil kali antara harga dengan jumlah produk yang terjual. Secara matematis dapat disajikan sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan penerimaan total, Q sama dengan jumlah produk yang dijual, P sama dengan harga produk per unit. Nah, kita langsung pada contoh soal ya teman-teman. Soal pertama, fungsi permintaan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 terhadap barang produksi, harga keseimbangan setelah subsidi yang tercipta di pasar adalah. Nah, dari soal di atas diketahui bahwa PD sama dengan 15 min Q dan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi berapa kira-kira? Langsung saja ke penyelesaian. Harga penawaran sebelum subsidi sama dengan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Setelah mendapatkan subsidi, harga penawaran setelah subsidi menjadi PS 3 plus 0,5 Q min 1,5. PS sama dengan 3 min 1,5 plus 0,5 Q. PS sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Sedangkan persamaan permintaan tetap PD sama dengan 15 min Q. Sehingga harga keseimbangan pasar PD sama dengan PS 15 min Q sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Kita gabungkan yang ada Q-nya, jadi min Q min 0,5 Q sama dengan 1,5 min 15. Min 1,5 Q sama dengan min 13,5. Q sama dengan min 13,5 dibagi min 1,5,
maka Q sama dengan 9. Untuk mendapatkan harga keseimbangan, Q sama dengan 9 disubstitusikan ke fungsi permintaan atau penawaran. PD sama dengan 15 min Q, berarti PD sama dengan 15 min 9. Oleh sebab itu PD sama dengan 6. Masuk contoh soal yang kedua, fungsi permintaan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak adalah, nah dari soal di atas sama kita ketahui PD 15 min Q dan PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Maka jumlah harga keseimbangan setelah pajak itu berapa? Harga penawaran sebelum pajak sama dengan 3 plus 0,5. Harga penawaran setelah pajak sama dengan PS 3 plus 0,5 Q plus 3. PS sama dengan 0,5 Q plus 6. Sedangkan persamaan permintaan tetap PD sama dengan 15 min Q. Harga keseimbangan pasar PD sama dengan PS 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 6. Min Q min 0,5 Q sama dengan 6 min 15. Min 1,5 Q sama dengan min 9. Maka P sama dengan min 9 dibagi min 0,1. P sama dengan 6. Untuk mendapatkan jumlah keseimbangan, P sama dengan 6 disubstitusikan ke fungsi permintaan atau penawaran. PD sama dengan 15 min Q, 6 sama dengan 15 min Q sama dengan min 15 plus 6. Min Q sama dengan min 9, Q sama dengan 9, QD sama dengan 9. Contoh soal yang ketiga. Pada saat fungsi permintaan QD sama dengan 20 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8 plus 2P, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 per unit. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah pajak diketahui QD 20 min P dan QS sama dengan 8 plus 2P. Jumlah dan harga keseimbangan setelah subsidi penyelesaian. Harga penawaran subsidi QS sama dengan 8 plus 2P. Konstansa 8 pindah ruas berubah tanda menjadi minus. 2PS sama dengan QS min 8. PS sama dengan dalam kurung QS min 8 dibagi 2. QS sama dengan 0,5 QS min 4. Harga penawaran setelah pajak 3 per unit. Maka menjadi PS sama dengan 0,5 QS min 4 plus 3. QS 0,5 QS min 1 atau konstanta pindah ruas berubah menjadi plus 0,5 QS sama dengan PS plus 1. QS sama dengan dalam kurung QS plus 1 dibagi 0,5. QS plus 2 PS ditambah 2. Sedangkan persamaan permintaan tetap QD sama dengan 20 min P. Maka harga keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS 20 min P plus 2 PS plus 2 min 2 min P sama dengan 2 min 20. Min 3P sama dengan min 18. P sama dengan min 18 dibagi 3. P sama dengan 6. Kita masuk contoh soal yang terakhir yakni BEP. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditujukan oleh persamaan DC sama dengan 20.000 plus 100 Q, sedangkan penerimaan totalnya sama dengan TR sama dengan 200 Q. Pada tingkat berapa perusahaan mengalami pulang pokok? Apa yang terjadi perusahaan memproduksi 100 unit? Jawab, BEP sama dengan TR sama dengan TC. TR sama dengan 200 Q, TC sama dengan 20.000 plus 100 Q, TR sama dengan TC. 200 Q sama dengan 20.000 sama dengan 100 Q, 100 Q sama dengan 20.000, Q sama dengan 200. Jika Q sama dengan 160, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Misalnya kerugian adalah TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. 20.000 sama dengan 100 dikali 150.
TC sama dengan 35.000, TR sama dengan 200 I sama dengan 200 dikali 150, TR sama dengan 30.000. Maka karena TC lebih besar daripada TR, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.000. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga membantu sedikit banyaknya terkait masalah fungsi aplikasi fungsi kuadrat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.